Rasanya kayak baru kemarin saya berada di stasiun ini, stasiun Surabaya Gubeng. Kemarin naik kereta Bima menuju ke Yogyakarta dengan tarif khusus. Di kesempatan hari ini, saya kembali menggunakan mekanisme tiket tarif khusus, tapi bukan ke Jogja, menuju ke Daop sebelah, ke Daop 9, menuju ke stasiun Jember. Daop yang yang jarang saya datangi, saya kunjungi ya, karena kereta-kereta dari arah Jogja menuju ke Jember itu pilihannya tidak banyak dan lumayan jauh juga. Barusan kalau kalian dengar Semboyan 35, ini Semboyan 35-nya kereta Sri Tanjung. Salah satu kereta yang bisa kalian pilih juga sih untuk menuju ke Jember dari Jogja. Sampai ke Tapang malah keretanya. Dan kali ini bakalan naik kereta Logawa, salah satu pilihan perjalanan yang punya tarif khusus dari Surabaya sampai ke Jember ya. Memang tujuan akhir Logawa ini sampai ke stasiun Jember, tapi ya tidak bisa berangkat dari Purwokerto ya, karena menggunakan tarif khusus. Akan seperti apa perjalanan naik kereta Logawa di perjalanan hari ini? Ikuti videonya sampai akhir. Sri Tanjung berangkat tuh. Segera masuk di jalur 5 stasiun Surabaya Gubeng. Ini adalah kereta Logawa. Sebagaimana di video perjalanan saya yang terakhir, Logawa sudah menggunakan armada terbaru, ekonomi stainless steel new generation. Jadi untuk kereta Logawa terjadi perubahan posisi lokomotif, tidak menggunakan lokomotif yang sama, tapi menggunakan lokomotif pengganti dan segera langsung dipasang, disambungkan dengan rangkaian Logawa. Lokomotifnya seri CC201-7715 Depo Induksi Dotopo. Sudah lumayan sepuh ya ini, Rek. Dan boarding ke dalam ekonomi 8. Wow, kursi 1C dan D. Ini adalah arah kursi bawaan kereta Logawa keberangkatan Jember. Ini nanti kan kita akan menuju ke arah sana. Ini harusnya diputar nih. Tapi kayaknya saya mau nyimpen tas dulu di atas nih, di atas ini ya. Ini kayaknya penumpang-penumpang ini belum memutar kursi, arah kursinya masih sama. Dan keuntungan armada new generation ini ya salah satunya kursinya reclining dan revolving. Ini kursi revolving bisa diputar searah perjalanan kereta ya. Mau diputar dulu. Jadi caranya di bawah sana itu ada tuas. Diinjak aja tuasnya dan diputar kayak kelas eksekutif biasanya. Oke. Dan ini biar tidak berhadapan-hadapan sama orang juga mau sekalian saya putar aja. Oke. Ada yang datang, Rek. Baru mutar kursi. Wow. Nah, ini kereta apa ya?
Ini kayaknya Jayakarta ya, salah satu kereta rangkaian panjang juga. Tapi memang tidak sepanjang kereta-kereta di jalur utara. Nih, masih pakai armada ekonomi premium mild steel. Ye, logo lebih keren. Nih, ekonomi premium tahun 2017 Jakarta Kota. Nah, kemarin kan juga ada yang nanya, Mas, lagi nanya, Mas, itu kursinya diputar sendiri apa diputar sama petugas? Jadi, penumpang boleh berinisiatif sendiri memutar arah perjalanan kursinya, tapi kalau enggak juga bisa diputar oleh petugas. Nah, ini kebetulan saya tadi muter sendiri, dan kursi-kursi yang kosong diputar langsung sama petugas ya. Oke, jadi tadi saya sudah tunjukin keberadaan fitur revolvingnya armada ekonomi style new generation. Aduh, ada kereta apa itu? Nah, sekarang saya bakalan nunjukin fitur reclining. Jadi naik ekonomi sekarang selain sudah tidak takut atau tidak khawatir duduk mundur, juga tidak perlu khawatir bakalan duduk tegak di sepanjang perjalanan. Sandaran punggung ini bisa diatur derajat kemiringannya dengan tuas di samping kanan atau kiri kursi. Tinggal ditarik aja, kemudian dimundurkan sandarannya. Dan senangnya saya duduk di paling belakang adalah, di paling belakang ini kan di belakangnya tembok ya, jadi tidak terlalu sungkan lah kalau dimundurin maksimal. Jadi enak banget menikmati perjalanan, mana kursinya pas banget ya, menyangga punggung, pas dengan lekukan punggung, pokoknya enak sekali. Ekonomi 8 yang saya naiki hari ini adalah kereta ekonomi tidak berpenggerak seri tahun 2024, urutan yang ke-40. Di ujung kabin kalian bisa menemukan kehadiran passenger information display, bisa buat memeriksa lagi, buat melihat kecepatan perjalanan kereta, suhu kabin, stasiun berikutnya, stasiun tujuan, keterpakaian toilet, dan tentu saja kehadiran pintu berpenggerak elektrik yang akan menutup secara otomatis. Ada layar TV juga sebagai sumber tayangan. Aduh, maaf belibet. Kereta ekonomi ini berkapasitas 72 penumpang dengan konfigurasi kursi 22. Langit-langit kabinnya cakep banget, lightingnya, ada layar TV yang menggantung, rak bagasi kabin dengan detail batik, penomoran kursi menyala dengan lampu LED, jendela-jendela sudah pakai window shade. Kemudian apa lagi ya, pelanggan yang kami hormati. Ini ya, kira-kira seperti ini interiornya. Kita cek arah kursi. Kursi reclining revolving, ada kantung kursinya. Dan karena ini ekonomi, tidak ada meja lipat, tidak ada footrest. Tapi kita bisa menemukan adanya power USB outlet di sini buat sumber kelistrikan juga, selain apa namanya power outlet di sebelah sana. Dan ini juga adalah sumber suara colokan USB, ada volume up and down buat mengatur. Terus apa lagi ya, ngoeng, pokoknya ngoeng-ngoeng aja, digangguin sama logo, digangguin sama announcement. Ternyata ngoeng-ngoeng barusan tanda keberangkatan kereta Jayakarta tujuan stasiun Pasar Senen. Kita nanti akan pisah jalur ya dengan kereta Jayakarta ini. Dan di sini kalian bisa langsung membedakan antara ekonomi new generation dengan generasi yang sebelumnya. Kalau ekonomi yang dipakai Jayakarta ini kapasitasnya masih 80 penumpang, separuh kapasitas akan duduk mundur, dan separuhnya lagi akan duduk maju searah perjalanan. Jadi masih agak-agak ada zongnya ya. Ekonomi 10, ekonomi 11, ekonomi 12. Dan yang terakhir adalah ekonomi 13 sebagai ujung belakang rangkaian. Hati-hati di jalan. Masuk, ya Tuhan, belibet banget. Masih lanjut ke review fitur dan fasilitas. Nah, ini adalah
toilet di Armada New Generation. Ada satu toilet pria warna pintunya biru, satu toilet wanita warna pintunya pink. Ini biasanya dekat dengan ujung kabin dengan kursi nomor besar. Tadi kebetulan saya itu duduk di ujung kabin nomor kecil, makanya di sini tidak ada toilet ya, hanya di salah satu ujung saja. Toiletnya ada di depan sana. Persiapan kedatangan rangkaian Sri Tanjung tujuan Lempuyangan ya. Penumpang sudah bersiap di peron jalur 6. Segera masuk di jalur utara kereta jalur 6 dari arah utara kereta Sri Tanjung. Masuk di jalur 6 kereta Jayabaya dari Malang tujuan akhir Pasar Senen. Jayabaya ini juga sudah menggunakan armada New Generation ya, cuman bedanya Jayabaya ini melayani kelas eksekutif dan ekonomi, sedangkan Logawa hanya kelas ekonomi saja. Penumpang Jayabaya, wah kayak tenan rame, kayaknya nyaris penuh ya. Tapi banyak juga sih penumpang parsial dari Malang ke Surabaya. Udah mau berangkat. Nih, jadi ini situasi terkini di ekonomi 8 Logawa ya. Ya lumayan banyak penumpang. Tapi yang pasti saya senang sekali duduk di paling belakang sini. Ya, ekonomi bisa selonjoran. Secara tidak sengaja ada Pak Alif. Sayang sekali ketemunya cuma sebentar doang. Kayaknya Pak Alif turun dari Jayabaya. Bisa-bisa ya. Bye-bye Pak Alif. Gak nyangka ketemu. Menjelang pukul 2:30 sore, kereta Logawa diberangkatkan kembali dari stasiun Surabaya Gubeng menuju ke tujuan akhirnya di Jember. Dan tidak berselang lama, sebentar lagi juga kita akan berhenti kembali di stasiun Wonokromo ya. Karena Logawa ini dari arah Purwokerto singgah di Wonokromo, nyampe Surabaya Gubeng ganti lokomotif, maju lagi, masih melewati Wonokromo dan itu berhenti lagi. Perjalanan dari Surabaya menuju ke Jember akan kita tempuh selama sekitar 4 jam. Nanti mengenai jadwal perjalanannya saya infokan berikutnya ya. Ini kita nikmati dulu perjalanan singkat Surabaya Gubeng Wonokromo. Ya, nyampe Wonokromo yang hanya sepetak ini, kereta Logawa mengalami sedikit keterlambatan. Dan ada juga ya yang naik dari Wonokromo. Ya pasti ada sih. Stasiun Wonokromo ini juga merupakan stasiun percabangan ya, dan perjalanan Logawa arah Jember akan diatur untuk berbelok ke arah kiri, meninggalkan jalur percabangan menuju ke arah Mojokerto, Jombang, dan seterusnya. Kereta Logawa memulai perjalanan dari stasiun Purwokerto pada pukul 5:30 pagi.
Kemudian tiba di Surabaya Gubeng sekitar pukul 2 siang dan estimasi ketibaan di tujuan akhir di stasiun Jember sekitar pukul setengah 7 petang. Kemudian Logawa keberangkatan dari arah Jember memulai perjalanan pada pukul 6.15 pagi, tiba di stasiun Surabaya Gubeng sekitar pukul 10 pagi dan estimasi kedatangan di stasiun Purwokerto sekitar pukul setengah 8 malam. Dua keberangkatan kereta Logawa, baik dari arah Purwokerto maupun dari arah Jember, harus mengalami pergantian lokomotif di Surabaya Gubeng. Dan sebelumnya, Logawa menawarkan dua kelas layanan, kelas bisnis dan kelas ekonomi. Untuk kelas bisnis, bisa diputar arah perjalanannya, sedangkan untuk kelas ekonomi pada waktu itu tidak bisa ya, karena menggunakan armada ekonomi kapasitas 106 penumpang. Makanya beruntung sekali sekarang hingga saat video ini dibuat, kereta Logawa mendapatkan upgrade sarana meskipun harus kehilangan kelas bisnis menjadi ekonomi stainless steel new generation, di mana kursinya punya fitur revolving. Meskipun harus berubah arah perjalanan, penumpang bisa menyesuaikan ya, bisa duduk mengikuti perjalanan kereta api. Kereta Logawa baru saja meninggalkan stasiun Sidoarjo saat saya sudah punya satu gelas teh premium untuk saya nikmati sebagai ritual yang tidak boleh ketinggalan selama naik. Kalau dalam perjalanan kereta, ribet amat ngomongnya. Karena kereta makan jauh di belakang sana, 4 kereta di belakang, saya memanfaatkan layanan keliling restorasi yang maju sampai ke ekonomi 8. Jadi urutan kereta ini terbalik ya, di paling depan ini ekonomi 8 berturut ke belakang sampai ekonomi 1, karena hitungan ekonomi 1 sampai 8 yang benar itu dari arah Purwokerto. Kemudian di Surabaya Gubeng jadi terbalik karena lokomotifnya berpindah. Jadi mari kita budidayakan upacara minum teh dalam setiap perjalanan. Ngeteh yuk. Ngeteh yuk, mari ngeteh. Wah, lupa belum diaduk. Belum berasa manis gula batunya ya. Pemandangannya syahdu gimana gitu ya, karena cuacanya mendung. Beberapa kesempatan gerimis-gerimis. Sisa-sisa mendung aja sih. Nah, ini mantap. Oh iya, harganya udah naik ya, Rek. Dari 15.000 jadi 17.000 rupiah. Kalau kebetulan Mas Prama atau Mbak Praminya belum keliling, kalian juga bisa memesan makanan minuman dari restorasi dengan menu real food di aplikasi Akses by KAI. Perjalanan kereta Logawa saat ini terhenti di stasiun Bangil, stasiun percabangan juga nih. Dan menurut arek-arek, ini adalah stasiun terlarang, di mana di stasiun ini dilarang untuk ngerekam persambungan lokomotif ke kereta. Waktu itu untung banget ya saya ngerekam double traksi atau penyambungan lokomotifnya Tawang Alun. Nggak diomelin di stasiun ini. Sepi ya di sini, nggak ketemu kereta apa ya. Bangil.
Setelah tadi singgah di stasiun Bangil, saat ini kita terhenti kembali di stasiun Pasuruan yang nampaknya cuma satu petak perjalanan ya, tapi mungkin petaknya agak jauh. Di Pasuruan ini kita singgah cukup lama, jadwal berhenti selama sekitar 13 menit. Dan menurut informasi kita dijadwalkan untuk tunggu bersilang dengan seekor kereta yang nampaknya adalah kereta Wijaya Kusuma. Baru saja tiba di stasiun Pasuruan, kereta Wijaya Kusuma keberangkatan stasiun Ketapang. Ini masih perjalanan jauh di depan sana menuju ke arah Cilacap ya. Kira-kira sudah berapa lama ya aku nggak naik Wijaya Kusuma ini, dan sekarang dilakukan proses bongkar muat karena Wijaya Kusuma ini juga membawa satu gerbong bagasi di paling belakang ya, bawa kargo. Ini ada yang ngirim motor, ada yang ngirim hewan peliharaan juga. Ini barusan kalian dengar nggak suara kokok ayam? Sementara kereta Logawa masih tunggu waktu keberangkatan. Kereta Wijaya Kusuma diberangkatkan kembali dari Pasuruan melanjutkan perjalanan menuju ke Cilacap. Hati-hati di jalan. Wah, sudah ningnong-ningnong nampaknya. Abis ini kita akan segera tiba di Probolinggo. Sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Probolinggo. Iya bener, menjelang Probolinggo ya. Dan sebagai informasi aja ya, buat selingan, seperti biasanya saya kalau naik kereta itu suka ngambil di area-area kabin penumpang yang sepi supaya tidak terlalu mengganggu banyak penumpang dan lebih gampang lah membuat video perjalanannya. Termasuk di perjalanan hari ini naik Logawa juga sebenarnya ngambil ekonomi 8, ekonomi paling akhir. Hanya saja kalau di kereta-kereta yang lain, kereta ekonomi 8 atau ekonomi akhir itu ada di belakang, yang memang literally di belakang. Tapi karena ini tadi berubah arah perjalanan, justru ekonomi 8 berada di paling depan. Dan tidak seperti biasanya ya, saya duduk di kereta yang dekat dengan lokomotif. Maka di beberapa kesempatan lebih sering mendengar suara lokomotif ya kalau perjalanan hari ini. Biasanya di paling belakang tuh nggak kedengeran suara lokomotifnya. Dari tadi klakson, terus ini lokomotifnya. Selamat sore dan selamat datang kepada penumpang kereta api Logawa. Saat ini perjalanan Anda telah tiba di stasiun Probolinggo. Secara jadwal, kereta Logawa singgah di stasiun Probolinggo selama sekitar 15 menit. Belum lagi ditambah kedatangan kereta Logawa hari ini yang awal 5 menit ya. Karena kita akan dijadwalkan untuk kembali tunggu bersilang yang nampaknya dengan kereta Pandelungan, kereta dari Jember tujuan Gambir, yang menempuh perjalanan yang cukup jauh, meskipun ada yang lebih jauh, kereta Belambangan Express. Dan satu hal yang menarik, setiap kali singgah di stasiun Probolinggo, saya mendapati wisatawan mancanegara turun atau naik di stasiun ini ya, karena nampaknya stasiun Probolinggo ini menjadi akses atau poin yang penting untuk menuju ke Taman Nasional Bromo. Jadi orang-orang luar negeri yang mau menuju atau dari Taman Nasional Bromo bisa menjangkau stasiun Probolinggo.
Selamat datang di Kabupaten Lumajang. Perjalanan kereta Logawa saat ini singgah di Stasiun Kelakah. Sedihnya ekonomi 8 di area depan sini tidak mendapatkan jatah peron ya. Jadi buat kalian yang naik di ujung depan mungkin harus agak sedikit bergeser supaya mempermudah turun di Stasiun Kelakah. Waduh, itu gunung apa, Rek? Kok pemandangannya cakep bener itu. Sayang sudah mulai berkabut ya, sudah mulai remang-remang. Oke, kayaknya butuh ngecas dulu deh. Ingat ya, colokan ini hanya boleh dipakai buat charging gadget. Tidak boleh buat nyolokin kulkas 2 pintu. Jadi nampaknya perubahan kantong plastik tempat sampah ke dalam bentuk waste bag, kantong kertas ini sudah serentak ya, termasuk di perjalanan kereta Logawa hari ini. Kantong-kantong plastik juga sudah diganti dengan waste bag dari kertas ini. Semoga lebih ramah lingkungan ya. Randu Agung. Wah. Tepat saat kereta Logawa melintas stasiun Randu Agung, pencahayaan di dalam kabin dibikin mode super terang. Jadi setelah tadi remang-remang hanya lampu samping yang menyala, sekarang lampu utama, lampu tengah, lampu lengkung putih ini dinyalakan menjadi super terang nih. Kedengeran nggak suara klaksonnya? Iya, karena berada di area depan jadi lumayan terdengar sih di telinga saya. Nggak tahu kalau di mikrofon nangkap nggak suara klaksonnya. Dan kalau ada pertanyaan kenapa nggak berkunjung ke kereta restorasi, yang pertama selain lumayan jauh letaknya, lagi males gerak. Dan yang ketiga adalah tadi sebelum berangkat naik Logawa sudah makan siang di Surabaya Gubeng ya, masih cukup kenyang. Jadi saya rasa nanggung banget buat makan di kereta. Ini juga nanti kan rencana tiba di Jember, masih lumayan aman untuk makan malam ya. Jadi makannya nanti tiba di Jember aja. Jadi kira-kira gitu ya. Yang pasti kereta Logawa ini bawa kereta restorasi. Kereta restorasinya juga new generation yang biasanya ada di tengah-tengah rangkaian. Kalau mau silahkan berkunjung. Kebetulan untuk perjalanan hari ini saya skip dulu ya. Wah, sudah mendarat di Stasiun Tanggul yang nampaknya kita bersilang dengan Belambangan Express. Kayaknya stasiunnya di sana, persilangannya di sini. Yeay, itu tulisannya besar banget, Stasiun Tanggul. Selamat datang di Stasiun Tanggul dengan catatan kedatangan awal 2 menit. Dan dengan tibanya kereta Logawa di Stasiun Tanggul, maka kita resmi memasuki wilayah Kabupaten Jember. Di wilayah Kabupaten Jember sendiri, kereta Logawa melayani singgah di 3 stasiun ya. Stasiun Tanggul, nanti Stasiun Rambipuji, dan yang terakhir Stasiun Jember. Ternyata kereta Belambangan Express, kereta terjauh rutenya dari Ketapang sampai Jakarta, tunggu bersilang ya, menunggu di Stasiun Tanggul ya, tiba lebih dulu daripada kereta Logawa. Tapi kebetulan dua-duanya berhenti sih di Stasiun Tanggul ini. Ini adalah kelas ekonominya Belambangan Express yang masih menggunakan armada Miles Steel, ekonomi new generation modifikasi. Jadi di luar sana sudah gelap, udah nggak bisa menikmati pemandangan. Dan memang perjalanan Logawa hingga ke Jember nanti sisa sekitar setengah jam aja. Jadi kira-kira info apa aja yang bisa saya bagi buat kalian mengenai perjalanan naik kereta Logawa, terkhusus menggunakan mekanisme tarif khusus. Terkhusus menggunakan mekanisme tarif khusus, ya kira-kira begitulah ya. Jadi sampai dengan video ini dibuat, kereta Logawa masih melayani rute Purwokerto
Jember maupun sebaliknya via Surabaya Gubeng. Jadi di Surabaya Gubeng terjadi pergantian posisi dan lokomotif dinasnya Logawa. Kemudian Logawa sampai saat ini juga masih menggunakan armada ekonomi stainless steel New Generation. Dan Logawa ini menjadi salah satu kereta yang punya tarif khusus di rute Surabaya Jember. Dan kok kebanyakan dan ya persan saya ngomong. Pokoknya gini. Beberapa kereta yang saya ingat punya tarif khusus di rute Surabaya Jember itu salah satunya Logawa. Kemudian yang lainnya itu ada Ranggajati, Mutiara Timur, Wijaya Kusuma, Lambangan Express, dan nggak tahu yang lainnya yang mungkin belum termention. Dengan tarif di kelas ekonomi mulai dari 100.000 hingga 130.000. Dan kalau ada layanan eksekutif itu tarifnya mulai dari 130 sampai 160.000, itu tergantung jenis kereta yang bakal kalian naiki. Untuk perjalanan Logawa ini karena cuma ada kelas ekonomi, hari ini saya membayar ongkos sebesar 100.000 ya. Sudah bisa menikmati perjalanan selama sekitar 4 jam dari Surabaya ke Jember. Seperti biasa, tarif khusus ini memanfaatkan kursi-kursi kosong yang belum terjual di rute-rute tertentu yang bisa mulai dipesan dari 2 jam sebelum keberangkatan kereta, dibeli melalui loket di stasiun keberangkatan maupun melalui aplikasi Akses by KAI. Sampai dengan video ini dibuat, pilihan naik kereta Logawa dari Surabaya ke Jember dengan tarif khusus, kalau jamnya memungkinkan dan pas juga, kayaknya menjadi pilihan yang terbaik ya. Dibandingkan beberapa kereta kelas layanan ekonomi, kayaknya baru Logawa yang satu-satunya menggunakan armada stainless steel New Generation. Jadi kenapa sih dari tadi saya bilang pada saat video ini dibuat? Karena memang pola operasi armada atau sarana itu bisa berubah sewaktu-waktu ya. Terlebih terkhusus untuk kereta Logawa ini sempat ada rumor akan dilakukan downgrade setelah kemarin sempat ramai viral waktu uji coba armada ekonomi stainless steel New Generation masuk terowongan itu terlalu mepet ya batas amannya. Setelah nanti pemberlakuan grafik perjalanan kereta per 1 Februari diberlakukan kan, ini ceritanya Logawa diperpanjang rutenya yang semula sampai Jember saja menjadi sampai ke Ketapang. Jadi karena armada yang saat ini digunakan Logawa ini ekonomi stainless steel New Generation yang mungkin terkategori kurang safety pada saat melewati terowongan, kemungkinan akan diturunkan. Kalau kalian bagaimana pendapatnya mengenai hal ini? Karena Logawa ini udah asik banget ya pakai armada New Gen seperti ini, kalau harus diturunkan ke generasi sebelumnya kok ya sedih sekali. Tapi kalau kita melihat sudut pandang operator ya, daripada berisiko ya, ini kan menyangkut safety ya, mungkin ini menjadi solusi sementara gitu ya. Harapannya semoga nanti ketemu win-win solution ya, yang pasti tetap memberikan kenyamanan buat penumpang juga mengutamakan safety, kira-kira gitu ya. Kalau hari ini sih saya naik Logawa di ekonomi 8, overall nyaman banget. Ini meskipun kastanya kelas ekonomi tapi feel-nya udah kayak naik kelas eksekutif. Suspensi nyaman, kekedapan suara baik, AC sejuk, pengaturan pencahayaan juga amazing sekali. Jadi kira-kira itu aja. Saya tunggu sharing pendapat dari area-area sekalian, boleh dibagi melalui kolom komentar ya. Dan kayaknya bentar lagi kita akan segera mendarat di tujuan akhir perjalanan Logawa, yaitu di stasiun Jember. Mari kita bersiap-siap.
merapat stasiun Jember awal 2 menit. Kebetulan bertemu juga dengan kereta Probowangi. Oke. Ini kalau saya naik Logawa dari Purwokerto pasti mau bilang setelah perjalanan yang sangat panjang. Tapi kebetulan saya naiknya dari Surabaya kan, jadi perjalanannya cukup singkat ya. 4 jam perjalanan tidak terasa, tahu-tahu udah nyampe stasiun Jember. Bersyukur sekali sudah tiba di ibu kota daerah operasi 9 dan terima kasih buat arek-arek yang sudah berkenan nonton hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke seluruh penjuru dunia. Dan nantikan saya di perjalanan yang berikutnya. Sehat selalu, pamit. Jember!